kita mulai ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang natur Alkitab dan bagaimana membaca Alkitab. Nah, di Google Classroom saya sudah memperbarui materinya. Ya, materinya tentang ada 5 artikel yang saya kasih. Ya, bagaimana membaca Alkitab, lalu natur kitab suci, lalu 4 lapisan itu, ya, 4 lapisan itu ada 2. Jadi kalau nggak salah itu ada 5 artikel. Itu sebagai fondasinya kalian memahami tentang itu, tentang kitab suci. Baru nanti setelah itu kita akan masuk langkah-langkah eksegesinya. Ya. Nah, tugas mingguannya masih seputar kalian membaca, ya kan? Hari ini membaca dan mempelajari contoh paper apa yang saya sudah upload di Google Classroom. Udah kan? Contoh paper eksegesinya di situ. Lalu materi bacaannya, nah itu ada 5 nih. Alkitab dan Kristus, ya. Alkitab dan Kristus ini sudah kita bahas. Lalu bagaimana kita membaca Alkitab ini sedang dibahas. Nah, nanti setelah itu kita masuk ke 4 lapisan makna. 4 lapisan makna itu atau 10 langkah itu. Nah, ini intinya di situ. Cara kerjanya di situ. Cuma ada teorinya dulu, ada pembahasannya dulu, ya. Nah, ini sudah dapat belum? 5 materi. Sudah ya. Nah, lalu ada contoh paper eksegesis. Nih, ini yang PL, ini yang PB, ini yang PL. Ini sudah dapat juga? Oke. Nah, ini yang tugas mingguan. Ini tugas mingguan pertama. Tuh, yang kumpul 10 orang. Yang nggak kumpul 10. Ya, jadi 10 orang ini hati-hati. Nah, lalu ini hari ini baca pelajari contoh papernya. Lalu baca contoh teoria. Teoria itu maksudnya isi semantis ya, sama aja. Ya, jadi maksudnya isi semantis ya, semantik kontennya atau teorianya itu sama. Jadi saya ganti judul sekarang, bukan teoria tetapi isi semantis. Nah, satu hari baca 1, ya. Misalnya kemarin Markus 15 ya 1 sampai 15. Nih, Markus 15 ayat 1 sampai 15. Nah, ini saya belum terjemahin, saya masih pakai terjemahan TB2. Jadi kita pelajari bagaimana membuat deep structure. Ya, ini dibaca. Lalu nanti Christ Center-nya seperti apa? Tafsiran Bapak Gerejanya atau eklesialnya, misalnya dari Agustinus. Ya. Nah, nanti digabungkan sintesis atau sinergi antara pikiranmu, Christ Center, dan eklesial. Ya. Itu langkah ke-6 itu. Baru nanti kesimpulan. Nah, itu dibaca setiap hari, 1 hari 1. Ya. Lalu tulis saja dapat apa refleksinya. Refleksinya misalnya 1 paragraf.
Ya. Oke, itu yang saya minta. Jadi kalau ini eksegesis ya baca dulu contoh-contoh ini, contoh-contoh eksegesisnya nanti. Ya. Nah, ini contoh paper lengkapnya saya sudah kasih. Kira-kira yang akan kalian kerjakan seperti ini modelnya. Oke. Ini ada 5 buku. Yang hari ini kita mau selesaikan yang materi bacaan ini, yang 5 ini. Jadi, sampai targetnya ya sampai kalian ngerti nih, bikin 10 langkah ya. Nah, yang kalian baca ini sebenarnya langkah ke-6 ini. Langkah ke-6 itu Christ Center dan Ecclesia. Ya. Dan deep structure. Deep structure itu pikiran kita, manusia. Hasil dari mengolah data di langkah atau lapisan 1 ini. Nah, ini surface-nya. Ya. Tapi ini kan permukaannya ini, kulitnya. Nah, kalian perlu transformasi menjadi deep structure yang didukung oleh Christ Center dan Ecclesia. Christ Center-nya kayak gimana? Itu data-data di dalam kitab suci. Nah, maka nanti kalian baca contohnya ini, misalnya Christ Center itu dukungan kitab suci. Ambil dari ayat-ayat yang berrelasi dengan Markus misalnya. Ya, misalnya Lukas 19, Matius 27, Yohanes 10. Oke. Mana lagi nih? Yesaya 53, Yohanes 18. Ini kan contoh-contohnya. Ya. Nah, lalu di sini ada eklesial. Bapak gerejanya, misalnya nanti kita pakai Catena Bible. Ya. Saya banyak ambil dari Catena Bible. Nih, misalnya dari Agustinus. Ya, nah, nih. Ya, tafsir 1 Yohanes 2:16. Nih. Nah, kalian ambil dari sini. Catena Bible-nya. Ya. Diterjemahkan, terus di apa? Dianalisis atau diringkas seperti ini. Ya. Nah, habis itu kamu sinergi gabungkan. Nih, ya. Nah, itu langkah ke-6. Kita pelajari ini. Oke, ya. Ini contohnya yang Ibrani ya. Ini saya kerjakan yang Ibrani. Sekarang kita mau Alkitab dan Kristus, dua natur itu udah, Allah dan manusia. Ya, ingat lagi Allah itu bersifat ilahi, itu berarti kitab suci itu adalah ilham dari Roh Kudus, menyelamatkan, ya kan, menuntun kepada Kristus yang menyelamatkan. Nah, tapi bersifat manusia itu berarti bisa apa? Hah? Kalau bersifat manusia berarti, ya ini, kalau saya tanya, ini tepuk tangan lagi, tepuk tangan kosong lagi nih. Ditanya langsung dijawab. Apa? Iya. Bersifat manusia apa? Terus dipelajari seperti eksegesis ini. Oke? Nah, lalu bagaimana kita membaca kitab suci?
Menurut Kalistosfer ada berapa poin yang penting kita perhatikan? Ini baru minggu lalu udah lupa kan? Hmm? Berapa poin? Pertama, membaca dengan ketaatan. Ya direview dong. Makanya catatannya tuh dibaca. Pasti saya tanya. Wah, ini kalian ini. Ayah, benar. Yang kedua, dengan cara gereja itu maksudnya gimana? Misalnya gimana? Misalnya kemarin saya kasih contohnya apa? Secara eklesia itu contohnya apa? Ada dua ya, melalui liturgi, ibadah, dan bapak-bapak. Ya kan? Kalau gitu tugas mingguannya nanti meringkas materi dari pertemuan 1, 2, 3 supaya ingat lagi. Hmm. Itu makanya jangan kebanyakan TikTok, brain rot kalian. Otaknya itu kebanyakan dopamin, jadi nggak dilatih. Kayak tubuh kalian tuh sering dikasih manjain, tidur, nggak mau kerja, ya tubuhnya males. Nah, otak kalian juga gitu, jadi males. Karena kebanyakan apa? Nonton konten-konten yang nggak guna itu. Jadi materi yang dikasih udah lupa. Apalagi semester depan, 1 tahun, atau kalian lulus dari tempat ini, udah nggak ada gunanya. Ada dua hal melalui gereja. Apa itu? Ya, kalau liturgi misalnya, kita lanjut ya. Ada lihat perayaan apa membaca kitab suci itu. Dibacalah mimpi Yakub tentang tangga. Nah, ini pas perayaan hari kaya kabar sukacita. Iya kan? Oh, berarti kita ngerti. Tangga itulah menjelaskan tentang inkarnasi. Maria yang melahirkan Kristus. Itu. Nah, dikaitkan ke situ jadinya. Ya. Coba misalnya ini tentang penyalipan Kristus dan kematiannya pada hari Sabtu Kudus. Ini belum ya. Coba baca Krismat. Hal yang sama. Sama juga dari kita ketika bagaimana suci digunakan pada satu kudus. Di sini ada tidak kurang dari 15 pelajaran perjanjian lama. Saya di banyak blog paroki kita sebagian besar dari pelajaran ini dihilangkan sehingga kepada Allah tentang makanan. Alkitabiah yang seharusnya rangkaian bacaan yang panjang ini menunjukkan kepada kita makna yang lebih dalam dari penyebaran Kristus melalui kematian menuju kebangkitan. Nah, jadi hari Sabtu itu masa transisi ya antara kematiannya dan kebangkitannya di tengah-tengah. Berarti dia sedang ada di Sabtu Kudus itu dia ada sedang di kerajaan maut. Ya, ada di neraka. Nah, terus kalian diajak baca 15 pelajaran PL nih. Misalnya yang pertama apa? Baca. Yang pertama di antara sebuah pelajaran ini adalah kasih penciptaan. Kisah penciptaan. Kisah penciptaan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 15. Bangkitan Kristus adalah sebuah ciptaan yang baru. Korintus pasal 5 11. Wahyu 21 ayat 5. Peresmian sebuah zaman yang baru.
jamnya akan datang. Kenapa kok baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 13? Ini kan tentang penciptaan kan? Maksudnya apa itu? Hah? Kenapa kok diajak baca kisah penciptaan? Loh, mana nih? Karena kebangkitan Kristus adalah ciptaan baru. Itu kan sudah tertulis di situ. Ya kan? Makanya dibaca tentang penciptaan. Mau mengatakan bahwa ini kematian dan kebangkitan Kristus itu ciptaan baru. Atau peresmian sebuah zaman baru. Zaman yang akan datang. Karena Kristus seperti Adam yang kedua. Dia adalah Adam yang kedua. Dia ada penciptaan yang baru. Ya, terus. Pelajaran ketiga mendapatkan ritual bangsa Yahudi tentang perjamuan Paskah. Kristus yang disalibkan dan bangkit adalah Paskah yang baru, anak domba Paskah yang hapus dosa dunia. 1 Korintus pasal 5-7, Yohanes pasal 1 sampai ayat Nah, 9. kemudian ini Paskah yang baru. Ciptaan baru dan Paskah yang baru. Terus? Pelajaran keempat adalah kitab Yunus secara keseluruhan 3 baris sang nabi di dalam berikan menjadi pertanda kebangkitan Kristus. Yesus pada 3 hari dan dalam kubur, Matius pasal 12. Nah, baca lagi kitab Yunus. Ini mau menunjukkan apa? Kenapa kok baca kitab Yunus? Iya, 3 hari sang nabi kan di dalam perut ikan kan? Ini sama dengan kebangkitan Kristus setelah 3 hari di dalam kubur. Ya kan? Nah, ini Sabtu Kudus ini kamu lihat. Ini kalau kan saya udah kasih ya. Sabtu Kudus. Hmm. Nah, ini ya. Misalnya nanti Sabtu Kudus itu jatuh pada tanggal 19 April ini. Oke. Nih. Jadi kita baca nih Kejadian 1, ya kan? Oh, Yuli. Oh, oke. Nih Kejadian 1 kan. Habis itu kita baca Yohanes 1-4. PL ya, kamu lihat. Daniel 3 ayat 1-56. Lihat yang Yunus, Roma. Lalu ada Matius 28. Surah liturginya. Coba kita lihat yang ini aja deh. April 19. Karena Paskahnya tanggal 20 kan. Jadi hari Sabtunya 19. Nah ini kan. Kita memperingati Great and Holy Saturday. Mulai dari nih Kejadian 1. Ya.
Lalu ada Keluaran 12. Keluaran 12 itu tentang apa? Hah? Keluaran 12. Iya. Kenapa kok baca itu? Keluaran 12 itu. Karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah Paskah baru. Ini. Itu di Keluaran 12 ini. Ini. Pelajaran ketiga ini. Menggambarkan ritual bangsa Yahudi tentang perjamuan Paskah. Nah, itu di Keluaran 12. Kristus yang disalibkan dan bangkit adalah Paskah yang baru. Anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia. Lalu ada kitab Yunus. Yunus berapa yang dibaca di sini? Yunus 1 sampai Yunus 4. Pasal 1 sampai pasal 4. Ya. Itu yang dibaca. Coba ambil Alkitabnya yang PL-nya aja. Yang yang TB itu. Yang satu Alkitab itu PLPB itu. Nah, kita baca kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 4. Kenapa kok baca kitab Yunus? Ya, ini tentang 3 hari, 3 malam di dalam kubur. Yesus disalib pada Jumat sore. Itu udah 1 malam, ya kan? Terus begitu jam 6 sore itu udah ganti hari. 1 hari udah 1 malam. Sampai Sabtu. Sabtu ketemu sore lagi kan? Nah, berarti malam lagi. Itu 2 malam. Nah, jadi Jumat sore itu udah 1 malam. Lalu, ya, oke, makasih. Lalu Jumatnya masuk, Jumat sore itu udah dianggap pergantian hari, ya. Sampai nanti Sabtu sore lagi 2 malam, ya. Sampai nanti Minggu 1 malam lagi. Minggu paginya dia bangkit. Ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat sore Kristus sudah, ya, dia Kristus mati itu kira-kira jam 3 sore, itu udah 1 malam, ya. Lalu masuk hari Jumat malam, 2 malam, terus Sabtu malam, Minggu paginya dia udah bangkit. Nah, harinya itu kan 3 malam ya. Harinya Jumat siang itu, lalu Sabtu siang, dan Minggu pagi itu. Nah, itu yang menggambarkan 3 hari di dalam kubur. Nah, lalu kita juga baca Keluaran 13 nih. Ya kan? Keluaran 13 ayat berapa ini? 20 sampai pasal 15 ayat 19. Nah, itu tentang apa? Kalian belajar studi PL sama siapa? Pentateuch. Nah, kitab keluarannya dibaca nggak? Hah? Disuruh baca nggak? Kalau semester ini Pak Santos ngajar Pak? Tinggal 1 ya. Nah, tadi Pentateuch kan sama dia kan? Nah, Keluaran 13 tentang apa? Apa? Penyeberangan
Ya. Lalu 14 menyeberangi laut Teberau. Ya kan? Nah, kenapa kok baca penyeberangan laut Teberau? Kristus ini jawabannya. Kristus memimpin kita dari perbudakan Mesir, dosa, melalui Laut Merah, baptisan, menuju ke tanah yang dijanjikan atau gereja. Itu maksudnya. Sehingga penyeberangan Laut Merah itu seperti kamu hidup di Mesir dalam dosa, sekarang kamu harus dibaptis nih. Laut Merah itu menandakan itu baptis. Menyeberang kan bangsa Israel ke seberang Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itulah tanah yang dijanjikan atau gereja itu. Ya. Nah, tentu itu melalui karya Kristus yang mati dan bangkit. Nah, terus kita baca kitab Daniel 3 kan? Kitab Daniel 3 itu tentang apa? Nih, di sini kan ada ini. Daniel 3 nih. Tentang nih. Hah? 3 orang pemuda. Benar kan? Siapa itu? Daniel 3 itu. Coba buka kitab Daniel 3. 3 orang pemuda yang dipersiapkan di dalam tungku api. Iya kan? Siapa itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kenapa kok kita disuruh baca kitab itu? Apa hubungannya dengan bangkitan Kristus atau dengan Paskah? Nih, kisah tentang 3 anak kudus di dalam perapi yang menyala-nyala atau Daniel 3, ini adalah sekali lagi tipologi atau pertanda kebangkitan Kristus dari kubur. Nah, makanya kenapa kok kita baca Daniel, kita baca Keluaran 13, kita baca Keluaran 12, Kejadian pasal 1, lalu Yunus. Nah, waktu kamu baca kitab-kitab itu, kamu sekarang punya gambaran ini tipologi dari pas. Paham nggak di situ? Ya. Nah, bagaimana kita dapat mengembangkan cara gerejawi dan liturgis untuk membaca kitab suci ini dalam kelompok-kelompok pedalaman kitab suci di gereja kita? Satu orang dapat ditugaskan untuk mencatat setiap kali sebuah perikop tertentu digunakan untuk sebuah perayaan atau hari raya, dan kelompok dapat mendiskusikan bersama alasan mengapa perikop tersebut dipilih. Jadi kalian lihat, kalau nanti di dalam PL itu, selalu PL itu kan kita udah pelajari ya, dia adalah gambaran dari Kristus yang akan datang. Kamu mau baca Mazmur, mau baca kitab Daniel, Yunus, kitab Keluaran, Pentatuk, ya, kitab Raja-Raja, apalagi kitab Nabi-Nabi, itu semua adalah bayang-bayang dari Kristus yang akan datang. Oke, coba kita buka ya, kitab Kolose. Nah, itulah sebabnya kenapa kok kita baca kitab suci di dalam terang gerejawi, karena gerejanya mengajarkan kamu baca Yunus ini dalam terang Paskah. Ikuti. Kamu baca tadi kitab Daniel ini dalam terang Paskah. Siapa yang ngajarin? Gereja. Gitu, ya. Misalnya kita baca Kolose. Kita buka Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke
17, 16, 17 coba baca. Kolose 2, 16 dan 17. Ayat 16 itu kan tentang makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat. Itu semua diatur dalam perjanjian lama. Ya. Tapi waktu kita baca perjanjian lama, jangan kamu cuma mikirin yang literalnya itu. Maksud Paulus. Literalnya itu maksudnya jangan tentang Oke kok, hati-hati ya. tentang Hah? Minggu depan masih ada lah, sekali lagi. jangan tentang eh, jangan cuma tentang literalnya tentang hari raya atau hari Sabat. Misalnya dalam pelayanan Yesus ya, dia kan ditentang ya. Waktu Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Hari Sabat diaturnya di mana? Di perjanjian lama, ya kan? Nah, secara literal ada hari Sabat itu. Tapi Paulus bilang, jangan biarkan orang-orang menghakimi kamu mengenai hari Sabat. Jadi, ini pemahaman kita tentang perjanjian lama tidak lagi secara literal. Ada hari Sabat, tapi diberi makna yang baru. Ada hari raya, ada tentang bulan baru, ada tentang makanan dan minuman dan sebagainya. Cuma itu diberi makna yang baru. Nah, makna baru itulah Kristus itu. Maka di ayat 17, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Oke. Nah, berarti kita memahami perjanjian lama dalam Kolose ini dalam terang Kristus. Dalam kacamata Kristus. Sebab perjanjian lama ini nanti cuma bayang-bayang, ayat 17 ya, semua ini hanya bayangan dari apa yang akan datang. Hari Sabat, bayangan dari Kristus. Hari raya apapun, bayangan dari Kristus. Menyeberangi laut Teberau tadi, bayangan dari Kristus. Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Itu apa? Bayangan dari Kristus. Tepatnya apa? Iya, kematiannya dan kebangkitannya. Menyeberangi laut Teberau, itu tepatnya apa? Bayangannya apa? Itu bayangannya. Tapi wujudnya baptisan. Wujudnya kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dari dosa, bangkit untuk Allah. Misalnya semak yang berakar, semak yang terbakar tapi tidak hangus. Itu kan bayangan. Wujudnya apa? Hah? Maria yang tetap rawat. Wujudnya inkarnasi. Ini wiki ini banyakkan micin. Oke. Jangan asal jawab. Terus orang lain, kamu harus tahu dong saya baca sampai mana. Homili. Biblika dan Sotong itu saja dalam terjemahan bahasa Inggris dalam seri 88 IKEA dan Post IKEA diterbitkan kembali oleh Ederman. pada awalnya kita mungkin akan kecewa dan berpikir dan berbicara para bapak gereja seringkali sangat berbeda dengan cara berpikir dan berbicara kita saat ini. Namun ada emas di dalam teks penting jika kita memiliki keteguhan dan imajinasi untuk menemukannya. Iya. Nah, kamu coba seminggu ini udah baca belum teks-teks patristik yang saya bagi di blog? Nah, kalau kamu tekun, kamu akan menemukan apa kata Kalistosfer.
emas. Dapat emas nggak kalian? Hah? Mana? Berapa gram? Ya, emas itu maksudnya apa di situ? Ilmu. Oke, ilmu apa? Ilmu emas. Hah? Ada ilmu tentang emas ada. Berapa karat ya kan? Emasnya itu murni atau enggak? Gimana dijadikan perhiasan? Apa itu? Bukan kan? Jadi kalau kalian baca teks patristik dikatakan ada emas di dalamnya. Maksudnya apa? Emas itu kan barang berharga kan. Berarti kamu menemukan hal-hal yang berharga, hal-hal yang bernilai. Nah, ini kan tadi saya udah kasih contoh. Misalnya, oke, saya lihat 1 minggu ini, kamu baca apa, Kusman? Sudah kamu baca yang mana? Hah? Misalnya apa? Teorianya ayat apa yang kamu ingat? 1 Yohanes. Kan banyak. Misalnya nih, minggu lalu kita peringati Minggu Anak Hilang, ya kan? Lukas 15. Oke? Nah, kamu baca Lukas 15 ayat ini 11 sampai 32. Lalu ya kamu analisis pikiranmu sendiri. Nah, ini Chrysostomos. Where menganjurkan kita baca Chrysostom. Ini yang lumayan lengkap dia. Ya. Atau kalau enggak Agustinus itu juga banyak. Ya, Agustinus dari teologi barat, Chrysostom dari timur. Nah, ini saya mulai seimbangkan. Ya, beberapa hari ini kitab saya menggali 1 Yohanes. 1 Yohanes rupanya itu banyak lengkap. Agustinus itu menafsirkan 1 Yohanes itu secara lengkap. Bagus-bagus. Ya. Nah, 1 Yohanes. Nih, misalnya Yohanes Chrysostom. Nah, ini kamu udah baca belum? Kan hari Minggu kan ini. Nah, apa pemikiran Chrysostom tentang Minggu Anak Hilang ini? Ini kan teksnya ini. Ini saya ambil dari Athena Bible ya. Tinggal diklik aja. Nah, ini. Ya kan? Oke. Dia ngomong apa ini misalnya? Hah? Nih, menekankan gereja harus menjadi tempat di mana pertobatan dirayakan tanpa syarat. Tulis ringkasannya gitu. Bapak dalam perumpamaan ini tidak memaksa anak bungsu untuk bertobat, tapi menerimanya dengan sukacita. Gereja dipanggil untuk meneladani kasih Bapa, menerima mereka kembali dari dosa tanpa sikap menghakimi. Jadi gereja menjadi tempat pertobatan dirayakan tanpa syarat. Lalu dia mengkritik sikap anak sulung yang irasional dan legalistik. Sudah tahu kan cerita anak bungsu yang makan makanan babi itu? Nah, kalau makan pasti kalian tahu. Ya. Gereja harus menghindari sikap eksklusif dan merangkul semua orang, terutama mereka yang bertobat. Ini Chrysostom kritik ada orang-orang yang memang sukanya eksklusif, ya, tidak mau merangkul orang yang mau bertobat, malah menghakimi. Sehingga dia katakan tidak boleh menjadi penghalang bagi pertobatan, tapi harus menjadi saluran kasih karunia Allah. Ya. Nah, dia juga menjelaskan tentang substansi yang diberikan Bapa adalah akal budi dan kehendak bebas
Ya, anak bungsu bebas dia. Mau ambil warisan, oke. Mau pergi meninggalkan rumah, nggak ada paksaan. Si bapak itu nggak maksa, ya kan? Ada kebebasan kehendak. Nah, dia mengajak kita pakailah kehendak bebas dan akal budi yang diberikan Allah itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepuasan diri. Sehingga di sini hikmat, ya, akal budi dan kehendak bebas itu ditonjolkan dalam cerita ini. Nah, maka kita harus pakai itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepuasan diri. Ya, kayak seperti kalian belajar di tempat ini juga. Memang ada peraturan yang mengatur, tapi kan nggak mengatur sampai kalian kalau nggak bikin tugas hari itu kalian nggak boleh makan, misalnya. Kan nggak gitu. Kalau kalian nggak memanfaatkan waktu dengan baik hanya untuk kepuasan diri, ya kalian akan tanggung resikonya. Ya. Nah, itu tentang kebebasan. Gereja harus mengajarkan penggunaan karunia Allah secara bertanggung jawab. Nah, ini kan 3 hal ini yang saya temukan tentang pertobatan, tentang eksklusif, harus inklusif, dan kehendak bebas. Ya, oke. Itu kalau kita baca secara eklesia, berarti kita memang bergantung nih kepada seperti Bapak-bapak gereja Yohanes Chrysostomos. Nah, nanti kalian latihannya pakai Catena Bible seperti ini. Ini menolong banget, ya. Dia sudah merangkum atau memberikan penjelasan-penjelasan yang relevan dengan ayat ini. Ya, masih banyak ini. Misalnya kemarin kita bahas 1 Yohanes 2:16. Nih, ya. 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Oke. Nah, ini 1 Yohanes 2:16. Lalu ada komentar nih dari Agustinus dari Hippo. Salah ketik. Bentar ya. Nih, Agustinus dari Hippo. Nah, panjang nih dia. Ini saya dapat dari mana? Dari ini Catena Bible. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Tinggal ditranslate aja. Nah, lalu kamu harus belajar nanti kalau eklesialnya kamu harus belajar melakukan analisis. Kamu cari poin-poin dia. Itu namanya analisis. Kamu bedah. Ya, kamu pernah bedah nggak? Bedah. Kemarin kan ada bedah babi kan? Nah, kamu bedah kan kamu, oh ini bagian perut, ini bagian apa gitu kan? Sama, nanti kamu bedah tafsiran dari mereka. Contoh, nah makanya kamu mulai baca, mulai lihat nih contoh-contoh yang saya tulis. Oh caranya begini. Jadi jangan cuma baca analisisnya, kamu baca juga eh, apa tulisan dia. Nah, lalu kamu garis bawahi nanti yang mana yang penting, ya. Nah, analisis, misalnya Agustinus menguraikan 3 nafsu dunia. Tadi kan ada nafsu daging, nafsu mata, dan keangkuhan hidup. Nah, Agustinus ngomong apa? Kamu uraikan. Nafsu daging itu dorongan tentang kebutuhan fisik yang berlebihan. Nafsu mata ini tentang rasa ingin tahu yang tak terkendali. Keangkuhan hidup ini ambisi untuk kemuliaan duniawi. Nah, ketiganya punya kesamaan. Apa? Sumbernya sama, dunia. Nah, dalam hal ini dunia itu bukan tempat tinggal manusia, tapi nilai-nilai
yang bertentangan dengan Allah. Ya, sumbernya dari situ. Nah, dan sebagainya kamu jelasin. Oke? Nah, ini harus bisa nih kalian. Ya, ini 2 minggu saya kasih tugas masih gampang, cuma baca doang. Ini minggu depan misalnya udah harus mulai bikin sendiri. Ya, kayak gini contohnya. Udah 2 minggu kan baca begini. Nah, paling tidak mulai nangkap. Ya, oke, itu tentang eklesial. Nah, sekarang Kristus sebagai pusat dari kitab suci. Maksudnya apa ini? Kalau kamu lihat contoh-contoh yang saya tulis, ya, misalnya ini, selalu ada namanya Christ Center. Berarti ini dukungan kitab suci. Berpusat kepada Kristus, diambil dari kitab suci. Karena tadi saya bilang, kitab suci itu pada akhirnya menuntun kita kepada Kristus. Berarti kitab suci itu tentang Kristus. Pikiran Kristus ada di dalam kitab suci. Ya. Nah, pasti setiap kamu baca apapun nih, EL ataupun PB, kamu bisa mendapat dukungan dari kitab suci. Jadi nggak ada yang saling bertentangan maksudnya. Semua saling mendukung mereka, saling menafsirkan. Nah, kita baca ya, web itu bilang apa? Syarat itu tidak dalam pembacaan kita dalam bahwa pembacaan kita harus berpusat pada Kristus. Yang kita setuju dengan konferensi Mas Paul 1976 bahwa kitab suci merupakan satu kesatuan yang Koheren. di manakah kita dapat menemukan keutuhan dan koherensinya di dalam pribadi Kristus. Oke, stop. Ngerti nggak nih? Konferensi Moskow tahun 76 mengatakan kitab suci itu nggak bertentangan tadi saya bilang. Berarti apa? Satu kesatuan yang koheren. Maksudnya apa itu? Koheren itu. Satu kesatuan yang koheren. Berarti koheren. Berarti apa? Antara satu kitab dengan kitab lain itu nggak bertentangan. Menjelaskan sesuatu yang sama. Misalnya kamu baca tentang Mazmur, kamu baca tentang Wahyu, itu juga punya tema yang sama. Koheren namanya. Di mana letak koherensi dan keutuhannya? Kok bisa? Padahal Mazmur ditulis misalnya itu abad keberapa itu? Zamannya Daud. Iya kan? Dengan kitab Wahyu itu sudah zamannya Rasul Yohanes. Jauh sekali zamannya. Tapi kok bisa tetap utuh sama koheren? Karena apa? Hah? Karena ada satu yang mengikatnya. Pribadi Kristus. Karena temanya sama. Semuanya nanti bermuara, berujung kepada Kristus. Ya. Nah, ini kan udah sering saya bolak-balik kasih tahu kalian. Terus, Dialah benang satu yang bentang di seluruh bagian kitab dari kalimat pertama sampai kalimat. nah itu kalimat pertama Bang dalam kitab suci. Pada mulanya. Ya kan? Nah, sampai kalimat terakhir apa? Kitab Wahyu. Wahyu berapa? 20. 22. Ayat 21. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ya. Jadi kalau mau baca satu Alkitab secara cepat, itu aja. Nah, pada mulanya, dan Tuhan menyertai kamu sekalian. Sudah selesai. Oke. Nah, itu semuanya tentang apa? Iya. Ya. Kita bertemu Yesus di setiap halaman. Yesus bertemu dengan kita di setiap halaman. Semuanya menyatu karena Dia.
Ya, coba kita baca Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Dan yang sudah ketemu langsung baca. Nah, dalam waktu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Iya, di dalam Dia segala sesuatu itu bersatu. Ya. Terus banyak studi. studi Alkitab yang dilakukan oleh para sarjana barat dan telah adopsi pendekatan analitis dengan membaca sejak kita menjadi apa yang dipandang sebagai sumber aslinya, kaitan-kaitan yang bukan diurai dan Alkitab direduksi menjadi serangkaian unit-unit yang terpisah. Baru-baru ini telah muncul reaksi yang menentang hal ini dengan para pengkritik Alkitab di Barat yang curahkan perhatian yang jauh lebih besar pada bagaimana unit-unit utama ini telah disatukan. Ini adalah sesuatu yang tentu saja disambut baik oleh Ortodoks adalah pentingnya untuk melihat kesatuan kitab-kitab suci dan juga keanekaragamannya akhir yang merangkul semua serta permulaan yang terbesar. Tersebar. Ortodoks lebih memilih gaya hermeneutika yang sintetis daripada gaya hermeneutik gaya analitis yang melihat Alkitab sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan Kristus di mana-mana sebagai pengikat kesatuan. Iya. Jadi kita baca Alkitabnya boleh analitis. Analitis itu kayak gini. Agustinus atau Chrysostom. Chrysostom aja. Nih, dianalisis kayak gini. Ini pembacaan analitis. Karena Agustinus. Oke, kemudian diuraikan, dianalisis. Nah, terus presenter sendiri. Ya, presenternya sendiri. Nih, ayat-ayatnya sendiri. Tapi pikiranmu juga harus ada. Pikiranmu dipakai. Jangan blow on. Ya. Nih, dipakai. Semua punya pikiran kan? Kalau nggak punya, kembalikan. Kalau nggak mau pakai, kembalikan maksudnya. Kepada bapak ibumu. Pak, saya nggak mau pakai pikiran saya lagi. Kembalikan. Ada kan? Kita semua punya, kita pakai. Waktu kamu pakai pikiranmu, kamu pasti pakai analisis, menganalisa juga. Analitis. Atau kamu pakai Chrysostom, kamu menganalisa juga. Atau kamu menganalisis juga. Nah, itu semuanya pendekatan-pendekatan analitis. Ya, tetapi di sini kita lihat kitab-kitab ini juga analitis, masing-masing berdiri sendiri. Benar kan? Dibagi-bagi kan? Kejadian-kejadian aja. Kan nggak dicampur semuanya nih. Kristus kan enggak. Masing-masing Alkitab. PLPB. Jadi tiap-tiap ada kitabnya. Tiap-tiap ada sejarahnya masing-masing. Ya, setiap penulis punya gayanya masing-masing. Gaya tulisannya masing. Analitis memang. Paulus dia punya suratnya masing-masing. Beda dengan Petrus, Yohanes yang nulis surat. Beda. Nah, kecenderungan di barat itu memang terlalu menekankan analitisnya. Membedakannya nanti akhirnya kayak terasing dengan kitab yang lain. Nah, padahal kita nggak boleh hanya analitis. Kita juga harus apa? Melihat Alkitab itu naturnya kan tadi coherence, ilahi. Jadi kalau ada bersifat ilahi, maka Allah itu ngomong waktu sama Musa di Kejadian, waktu dia ngomong sama Yohanes di Wahyu, Allah yang sama bukan? Punya Allah yang sama, tujuan yang sama enggak? Pasti. Apakah Allah itu inkonsisten?
Manusia iya, hari ini ngomong A, besok bisa B. Contoh kayak saya kan. Misalnya tugasnya Pak, oh ya, ya, eh, apa? Manusia bisa inkonsisten. Tetapi kalau Allah yang sama ngomong sama Musa dengan ngomong penulis terakhir itu Wahyu, penulis pertama itu Musa, konsisten nggak ya? Konsisten. Dia pasti akan sintesis. Nah, itu naturnya. Berarti kita baca kitab suci itu juga seperti itu, harus ada sintesis. Ya. Jadi nggak berdiri sendiri. Paulus berdiri sendiri. Oh, nggak mau kutip Yakobus, nggak boleh kutip Musa, nggak boleh kutip Daud, nggak, bebas. Oke? Nah, nanti kamu misalnya mengeksegesis kitab Paulus, misalnya Roma. Boleh nggak saya ngutip Daud di Perjanjian Lama? Boleh banget. Boleh nggak saya mengutip kitab Yunus? Boleh banget. Karena semuanya satu ke satu. Wow. Di mana pengikatnya siapa? Kristus. Nah, itu mindset yang harus kamu punya. Ya, waktu kamu belajar kitab suci. Nah, itulah namanya Christ Center. Christ Center maksudnya berpusat kepada Kristus, Kristus sebagai pengikatnya. Sehingga semua kitab ini dijadikan satu jilid. Ini satu nggak? Satu, tapi banyak kitab. Alkitabnya satu nggak? Satu, karena Kristus. Tapi di dalamnya banyak kitab nggak? Itu maksudnya. Kalau satu-satu itu namanya analitis. Tapi kalau digabungkan namanya sintetis. Gitu. Sinte, sinte, sintesis ya. Ini salah, bukan sintetis ya. Sintesis ini pakai S harusnya. Oke. Misalnya, nah, sorry, ini ada Christ Center-nya sendiri kan, ada Chrysostomnya sendiri. Nah, lalu harus ada sintesis. Apa? Sintesis. Berarti kamu gabungkan nih, sinergi namanya. Pikiranmu, pikiran Kristus, dan eklesialnya. Nah, gabungin jadi satu paragraf misalnya. Jadi ada Chrysostomnya, ada Alkitabnya, ada pikiranmu, gitu. Ya. Nah, itu yang kamu pelajari nanti. Oke, lanjut. Seperti yang baru saja kita lihat dari mereka kitab suci dalam konteks ibadah gereja seperti yang dijelaskan dalam pelajaran-pelajaran dari perayaan kabar sukacita dan Sabtu Kudus. Di mana-mana di dalam perjanjian lama kita menemukan rambu-rambu dan tanda-tanda yang menunjukkan kepada misteri Kristus dan Bunda Maria dengan menafsirkan perjanjian lama dalam terang perjanjian baru dan yang baru dalam terang yang lama seperti yang didorong oleh Ecclesium. Gereja kita menemukan bagaimana seluruh kitab suci menemukan titik tamu dalam sirih sanjur selamat. Baca keliru. Titik temu dalam diri sang juru selamat. Ya, jadi kalau kamu dari Yunus, tadi saya bilang, sampai Maria, titik temunya dalam diri juru selamat. Baca tadi kisah penyeberangan Laut Merah, sampai nanti tentang penyaliban Kristus. Nah, itu titik temunya dalam diri juru selamat. Oke, nah itu artinya pembacaan secara sintesis. Ya, jadi saling terhubung, saling terkoneksi, tidak berdiri sendiri. Itu. Nah, itulah sebabnya misalnya kamu lihat ya. Misalnya kamu baca Lukas berapa ini? Lukas 15 kan? Tapi ada hubungannya nggak dengan misalnya ini? Yohanes 6:44. Ada. Ya. Terus saya hubungkan dengan misalnya apa? 1 Yohanes. Jadi ada hubungannya Lukas dengan si Yohanes. Ya.
Terus dengan Paulus, Roma 3 ayat 24. Kan anak bungsunya dikasih apa? Waktu balik dari keterpurukannya kan dia balik. Lalu sang bapaknya nyambut kan. Dia dikasih apa? Pesta. Terus dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu, ya kan? Coba baca Lukas 15:22. Ini saya asumsi kalian sudah baca ini loh, karena hari Minggu kemarin. Lukas 15:22. Nah, ada kan di situ? Oke, coba baca. Jubah, cincin, sepatu. Itu Lukas yang nulis. Tapi kalau dari sudut pandang Kristus, Christ Center nih, itu artinya apa? Roma 3 ayat 24. Ya. Pemberian jubah, cincin, sepatu melambangkan apa ini? Pembenaran dan pemulihan yang hanya mungkin melalui darah Kristus. Ya. Jadi kayak jubah, cincin, sepatu itu sesuatu yang diberikan kepada anak bungsu. Nah, ini adalah satu pelambangan tentang pemulihan. Ya. Tanda kamu dipulihkan. Maka dikasih jubah. Padahal ini anak bungsu ini anak yang sangat brengsek nih, ya kan? Gitu. Tapi dipulihkan lewat jubah, cincin, sepatu itu. Nah, itulah dalam Roma 3 ayat 24. Coba baca Roma 3 ayat 24. Iya. Jadi waktu kita baca Lukas, kenapa kok dikasih jubah, cincin, sepatu? Oh, ternyata ditolong sama Paulus. Lukas nggak jelasin. Paulus jelasin. Ini adalah pembenaran dan pemulihan melalui darah Kristus. Ya. Nah, makanya di sini gereja mengajarkan tentang karunia untuk kemuliaannya, bukan kepuasan diri. Nah, terus di situ ada makanan babi. Lukas ngomong makanan babi. Nah, itu simbol apa? Nah, tarik. Kalau nggak ada di nggak ada di Christ Center, coba, oh Chrysostom ngomong apa ini? Makanan babi itu simbol kenikmatan jasmani yang merusak jiwa. Hak waris yang dihabiskan anak bungsu, artinya apa? Ini melambangkan penyalahgunaan akal budi dan kebebasan kehendak untuk mengejar kesenangan dunia. Ini Chrysostom yang ngomong. Ya. Jadi kalau di Alkitab itu silent, kamu cari Bapak gerejanya ngomong apa. Kalau Paulus, penulis Alkitab lain nggak menjelaskan, nah kamu cari Bapak gerejanya ngomong apa. Pasti ada mereka. Ya, ini contoh. Tadi misalnya jubah, cincin, sepatu, itu maksudnya apa? Oke, terus misalnya lagi,
anak sulung yang marah-marah, nggak setuju kalau dipestain. Ya kan? Ada kan dalam Lukas 15 tadi? Kalau kamu baca ayat 28 sampai 30. Nah, kan kamu nggak hanya ceritakan, oh iyalah wajar anak sulung itu marah. Ini kan ada eklesia dan Christ Center-nya kamu masih ketemu di situ. Nah, itu jadi kita baca kitab suci, kamu harus connect dengan Kristusnya. Apa eklesialnya dan Christ Center-nya. Jadi anak sulung yang marah itu artinya apa? Hah? Kalau Krisostoma, kalau kamu ngomong Krisostoma, berarti itu kamu cari hikmat dari gereja. Dia ngomong, ini adalah sikap irasional. Ya, ini sikap kecenderungan manusia yang hanya suka membandingkan diri dan menolak rekonsiliasi. Ya. Chrysostom mengkritik sikap ini sebagai irasional karena bertentangan dengan sukacita surgawi atas pertobatan satu orang. Nah, ini kecenderungan manusia yang suka membandingkan diri dan menolak pemulihan, menolak perdamaian, sukanya balas dendam. Nah, ini kecenderungan manusia pada umumnya. Itu direpresentasi oleh anak sulung. Nah, jadi anak sulung itu punya nilai atau ajaran presenternya. Nah, kamu harus temukan waktu kamu tafsir Alkitab itu. Ya. Nah, anak sulung itu artinya apa? Ada kaitannya nih dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Coba buka 1 Yohanes 2 ayat 2. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, padahal Kristus mati untuk seluruh dunia, ya kan? Tapi ada orang model anak sulung yang nggak senang. Yang nggak senang kalau adiknya itu bertobat. Nah, ini anak sulung gagal memahami kasih Bapa yang bersifat inklusif. Inklusif itu artinya untuk semua orang, nggak hanya orang tertentu. Jadi anak sulung itu gagal memahami sifat kasih dari Bapa itu. Padahal Yesus mati untuk semua orang. Ya. Nah, jadi gereja dipanggil untuk menghindari sikap seperti anak sulung itu. Merangkul mereka yang kembali dari kandang babi. Kandang babi itu simbol dosa, simbol kesenangan duniawi. Makanan babi itu makanan yang merusak. Kandangnya, tempatnya yang merusak. Nah, waktu kamu baca itu, jadi makanya kenapa di awal tuh saya menekankan ini, mindsetnya ini kalian harus diubah. Ya, saya kemarin khotbah tentang si Ika, khotbah tentang apa? Joshua. Itu bukan hanya soal leadership. Iya, benar, ada nilai leadership dari Joshua. Tapi kalau kamu baca secara Christ Center, Ecclesia, itu jauh lebih dalam. Kamu akan dapat yang lebih dalam. Saya belum gali, saya belum tahu. Ya. Nah, contoh ini aja. Kamu udah baca nih kan? Anak sulung, anak bungsu ini. Baca nggak ininya? Sinerginya. Jadi kalau udah masuk sintesis, ini nggak gampang.
Kamu harus tahu Christ Center-nya, eklesialnya, deep structure-nya. Ini kacamata ini yang harus kamu pakai. Ya, contoh lain secara Christ Center atau eklesial. Misalnya, apalagi yang kalian baca dalam minggu ini? Misalnya hari Senin. Berarti baca 2 Timotius 2 ayat 2 ini ya kan? Satu ayat doang. Coba baca 2 Timotius 2 ayat 2. Ya, atau mungkin ini dulu deh. Saya ingin kalian baca. Ini baca nggak? Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Tentang janda yang memberikan persembahannya. Nah, ini ya contoh lagi. Gimana secara Christ Center-nya ini? Tadi kan WR itu bilang harus secara Christ Center, di mana Kristus sebagai pengingat. Ya. Nah, ini nanti dia kasih contoh lain lagi di sini. Tapi misalnya saya mau kasih contoh ini. Lukas, coba baca. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus dan murid-muridnya yang melihat saya bersuka mereka dalam pergi ke sekolah. Iya. Dan melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam biji itu. Dan berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi banyak daripada semua orang itu. Dan mereka memberi persembahannya dan persembahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Maka dia memberi seluruh nafkahnya. Kalau kalian khotbah, kalian mikir apa? Coba. Gak usah khotbah dulu lah. Baca ayat ini, kalian langsung punya deep structure apa? Memberi secara tulus. Apalagi? Yang online ini gimana? Edric ada nggak? Oh ya. Kalau menurut Edric apa? Deep Christoph. structure-nya. Oh ya? Gimana? Deep structure-nya Pak. Ya, deep structure kamu apa? Pikiran kamu apa? Kalau baca ayat ini. Ini contoh ya. Gimana nih kita tuh menemukan sampai ke titik level Kristusnya dan eklesialnya. Tapi juga deep structure-mu ada. Mungkin ini kali ya yang berhubungan dengan ayat ketiga dan keempat, bagaimana seseorang bisa memberikan persembahan sepenuhnya begitu. Memberikan persembahan yang sepenuhnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Edric? Mungkin kalau agak ditarik mirip-mirip seperti bergantung segala kebutuhan kepada Tuhan gitu. Bergantung segala kebutuhan kepada Tuhan. Oke. Tapi jangan kamu mengatakan ini tentang kepemimpinan. Nggak ada hubungannya gitu ya. Oke, Ika. Nah. Jadi maksudnya deep structure-nya itu juga jangan ngawur tarik kemanapun. Yang relevan, ya, yang kamu pikirkan apa? Oh, tentang pemberian yang setulusnya,
yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Gak apa-apa, kamu tuliskan poin-poin. Nah, tuliskannya dia di sini. Ya. Jadi kisah janda yang memberikan 2 peser, ini kalau saya, ini nilai pemberian diukur bukan dari jumlah. Ya kan, benar nggak? Tapi dari pengorbanan dan ketulusan hati. Atau kalian jangan baca dulu nih. Ya, coba yang lain dulu. Lestari ini, kalau menurut kamu apa? Ketaatan apa? Oke, yang nyambung dong. Ini, Helmi. Udah baca ayatnya belum? Nah, Safat apa? Iya, kamu nyontek saya sih soalnya. Oke, ya good point itu, ketulusan hati. Kan dari soal apa lagi? Olivia, loh. Generasi, Penyerahan kehidupan total dalam Kristus. penyerahan total dalam kehidupan kepada Kristus. Ya, sama kayak Edric ya. Ini, Lestania. Memberi dengan oke. Yang penting beri lah ya. Sofi, apa? Memberi seluruh nafkahnya. Itu yang berkesan ya. Berarti dari situ, ini janda miskin ini nggak make sense ini ya. Kalau kasih semuanya dia nanti dia makan apa gitu ya. Janda nekat. Ya namanya pikiran kamu dulu. Dari situ kamu apa? Oke. Ya, jadi kalau saya misalnya nih ini kita di abstraksia itu nggak bisa sama semua, tiap orang bisa beda-beda. Nah, lalu saya ngomong ini pemberian bukan diukur dari jumlah, tapi dari sisi pengorbanan. Oke, kelemahan ekonomi itu tidak menghalangi kita bisa berpartisipasi dalam karya Allah, ya kan? Nggak berarti orang kaya aja yang bisa memberi, orang miskin juga. Kalian nggak kepikiran kan tadi? Nah itu, banyakan TikTok sih. Lalu yang ketiga apa? Nah betul, tadi kalian ada ngomong, ini menyerahkan seluruh hidup, penyerahan total. Nah, yang kita bilang nekat itu tadi. Ya, bukan sekedar dari kelebihan dia ini penyerahan total, tapi dari segala dia yang dia miliki. Ya, sebagai satu bentuk ibadah sejati. Oke, ini 3 poin ya kan. Nah, tapi kamu nggak hanya cukup ngandalin ini, data ini sangat miskin. Pikiranmu itu nggak cukup. Nah, makanya kamu baca Alkitab tuh harus sampai bisa menemukan Kristusnya. Oke? Jadi kalau nggak sampai menemukan Kristusnya, kamu bukan memberitakan Injil atau kamu lagi berkhotbah, bukan. Kamu cuma ngajarin orang jadi orang baik doang. Nah, kamu nggak ngajarin orang jadi orang yang selamat. Kalau cuma moral yang baik, nggak perlu kitab suci. Kitab Tao Te Ching itu bagus. Kitab-kitab agama orang lain itu semua bagus-bagus. Pasti moralnya baik-baik. Tapi apa bedanya dengan kitab suci kita? Nah, Kristus yang membedakan, ya kan? Kalau memberi persembahan, emang di Al-Quran nggak diajarin? Diajarin. Persembahan janda miskin ini mungkin cerita di Al-Quran
Ada model-modelnya kayak gitu, saya nggak tahu ya. Atau cerita kitab suci agama lain yang memberi dari kekurangannya, ada nggak? Ada, pasti. Ya kan? Bahkan ada yang rela mati buat orang lain. Itu kalau kamu baca kitab cerita-cerita ya, di Dhammapada, di Duga Nikaya dan sebagainya itu rela mati ya di ini demi menolong orang lain, dibakar dan sebagainya. Nah, tapi apa bedanya dengan kitab suci kita? Bedanya di mana? Kristus. Mereka nggak punya Kristus. Kitab mereka moralnya bagus-bagus. Kalau kamu baca kitab-kitab, apalagi dari timur ya, misalnya Confucianism, Taoism, Buddhism, wah itu moralnya luar biasa, harus diakui. Berbudi luhur, apalagi misalnya moral-moral diajarkan oleh Confucianism. Ya. Nah, kamu nanti tinggal cari aja di internet banyak itu kitab-kitab itu. Bisa free download, baca. Bahkan di HP aja bisa. Ini saya punya lengkap di sini. Kitab Buddha itu cerita-ceritanya menarik sekali. Semuanya tentang pengorbanan. Kalau janda miskin ini kan cuma cerita tentang dua peser tembaga kan, bukan nyawa. Nah, jadi kalau secara morali, kalau kita deep structure-nya kan paling sampai di sini kan. Kita bisa analisanya sampai moral. Ini nggak beda dengan apa? Nggak beda dengan ajaran agama orang lain. Nggak beda. Gitu. Ya. Ini misalnya nih, memberi dengan ketulusan hati. Emang di agama lain nggak diajarin? Ya kan? Bergantung kepada Tuhan nggak diajarin? Diajarin. Ya kan? Berpartisipasi dalam karya Allah. Diajarin nggak? Diajarin. Semua ada. Tapi yang membedakannya satu, Kristus. Nah, makanya kamu harus cari apa Christ Center-nya. Nah, Yesus atau Lukas cerita ini, Lukas cerita tentang persembahan janda miskin ini bukan soal kamu, bukan cuma ngajarin kamu bermurah hati, bukan cuma itu. Iya, itu aplikasinya nanti. Tapi lebih dari itu, kamu harus temukan juga apa Christ Center-nya. Apa pesan inti Kristusnya di situ? Nah, kamu baca. Coba. Nih, Sofi. Iya. Menegaskan bahwa pemberian janda miskin lebih bernilai di mata Allah karena yang pertama penyerahan diri. Janda ini memberi seluruh nafkahnya dalam Lukas 21 ayat 4. Mencerminkan prinsip kehilangan nyawa untuk memperolehnya Lukas 9 ayat 24. Kedua, kritik terhadap kemunafikan. Kontras dengan para elit religius yang memberi dari kelebihan tanpa pengorbanan. Lukas 20 ayat 47. Tiga, teladan kerajaan Allah. Yesus memuliakan yang lemah dan miskin sebagai model warga kerajaan. Lukas 6 ayat 20. Nah, jadi ada hubungannya dengan Lukas 6:20, Lukas 20 ayat 47, Lukas 9 ayat 24. Ini menjelaskan tentang Kristus sendiri yang akan menyerahkan nyawanya dan kita yang akan memperoleh. Nah, jadi penyerahan total tadi yang dimaksud itu, janda miskin ini satu contoh kasus. Dia berani menyerahkan seluruh hidupnya. Padahal kan tadi kan saya bilang nekat ya. Uang tinggal 2 peser, 2 tembaga. Bukan 2 keping emas loh. 2 tembaga itu mungkin sekarang ya paling 10.000 lah. Berapalah nilainya. Nah, dia berani serahkan itu. Itu apa? Itu orang yang nekat berani kehilangan.
Loh, dia nggak makan nih. Kalau nggak makan apa? Mati. Berarti rela kehilangan nyawa. Tapi dia akan memperoleh nyawanya kembali. Nah, kamu harus pikiran sampai ke situ. Ini soal pengorbanan nyawa Kristus. Coba baca Lukas 9:24. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan diselamatkan. Nah, itu. Jadi ini soal bagaimana kehilangan nyawa. Kristus satu contoh bukti nyata. Dia kehilangan nyawanya. Nah, itu yang harus kamu beritakan. Paham? Bukan cuma soal memberinya doang. Ya, ada lagi poin lain. Memang ini kritik terhadap kemunafikan. Dan inilah teladan kita. Ya, Yesus memuliakan yang lemah dan miskin sebagai model warga. Tapi juga dukungan kitab suci itu nggak cukup. Kamu harus tambahin, misalnya dari Ambrosius. Ini kalian udah baca belum? Ini tugas mingguan kan? Nah, dari Ambrosius, Ambrosius itu nafsirkan kan? Langsung aja ya. Ini adalah perbendaharaan iman. Perbendaharaan bait Allah adalah bank bagi orang miskin dan perlindungan bagi orang yang membutuhkan. Ini cepolnya apa? Oke, KTB ya. Gereja dipanggil menjadi tempat di mana pemberian umat digunakan untuk memuliakan luka orang miskin. Ini bicara soal perbendaharaan iman dia bilang. Yang kedua, pemberian sebagai sakramen kasih. Dua peser janda melambangkan kasih dan kerelaan berkorban, nilai yang menyembuhkan komunitas. Gereja sebagai janda yang setia. Janda ini mewakili gereja yang memberikan diri sepenuhnya untuk melayani. Nah, di sini poin Ambrosiusnya bagus. Janda itu tipologi dari gereja. Gereja harus seperti janda ini. Memberikan diri sepenuhnya untuk melayani, bukan mencari keuntungan. Ya. Lalu pemberian itu sebagai satu sakramen kasih. Kerelaan berkorban. Untuk komunitas. Untuk menyembuhkan komunitas. Jadi kalau nggak ada yang memberi, komunitas itu akan rusak. Rusak benar. Ya, makanya kenapa kok saya itu kasih itu kotak persembahan di bawah itu. Karena ibadah di gereja sudah nggak ada pemberian, terserah kalian. Saya lihat banyak yang nggak kasih itu amplop. Ya. Nah, ada itu di bawah itu. Soteria Charity. Itu mengajarkan kita memberi untuk menyembuhkan komunitas. Karena dengan memberi, kalian rela kehilangan sesuatu. Misalnya, harusnya bisa beli martabak misalnya buat perut kenyang. Bukan martabak, apa namanya? Nah, batagor, ya kan? Setiap hari makan batagor, nanti perut kalian tuh melilit. Nah, oh iya, udah hari ini saya nggak beli dulu lah. Lapar nggak apa-apa lah. Nah, itu namanya lapar, kamu berarti berkorban. Ya, dengan kamu memberi, kamu menyembuhkan komunitas. Jadi menolong misalnya orang yang kekurangan, itu maksudnya. Ya, dan ini sekaligus kamu menjadi tempat di mana kamu apa? Dia bilang nih, perbendaharaan. Perbendaharaan itu kayak bank untuk orang miskin dan melindungi orang yang membutuhkan. Bagus kan? Dari Ambrosius yang ngomong gitu. Kita kan nggak kepikiran kan? Ya kan? Nah, itu emas yang harus kamu temukan waktu kamu baca Bapak Gereja. Oke, kita berangkat. Ya. Nah, habis itu kamu udah dapat nih tiga-tiganya nih. Deep structure, Christ center, eklesialnya,
Nah, kamu gabungkan aja. Misalnya nih, total surrender sebagai ibadah yang menyatu dengan Kristus. Kisah janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya mengungkapkan prinsip penyerahan total sebagai bentuk ibadah tertinggi. Yesus menegaskan bahwa nilai pemberian bukan terletak pada jumlah, tetapi pada kerelaan kehilangan. Sini yang penting. Sama seperti Kristus, nih, mencerminkan pengorbanan dirinya sendiri di kayu salib yang tidak menyayangkan nyawanya. Itu yang harus kamu beritakan. Sama seperti janda ini, sama seperti Kristus. Makanya kenapa kok Yesus memuji janda itu? Karena dia rela Nah, ini teologi kehilangan yang nggak ada. Kamu bikin paper nanti judulnya, atau bikin khotbah. Teologi kehilangan. Menarik nggak? Nah, apa itu teologi kehilangan? Nah, ini. Ambil dari Lukas 20. Ya. Nanti kamu khotbah di chapel apa kayak gitu bikinnya. Oke. Nah, ini Kristus rela kehilangan nyawanya. Nah, ada hubungannya dengan Yohanes 15 nih. Coba baca. Yohanes 15:13. Terima kasih kepada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Iya. Kita sahabat Kristus, Kristus memberikan nyawanya. Gitu. Ya. Nah, kamu harus lihat di situ. Jadi Christ Center-nya di mana? Ini. Ini Christ Center-nya. Iya kan? Benar kan? Nah, sampai kamu hubungkan dengan Yohanes. Lukas hubungkan dengan Yohanes. Jadi, pengorbanan janda ini adalah mencerminkan pengorbanan Kristus yang rela kehilangannya. Lalu Ambrosius lihat apa? Melihat gereja dipanggil untuk meneladani hal ini. Jadi jangan cuma Yesus, sekarang giliran kita nih. Ya, coba kamu baca 1 Yohanes. Ya udah kalian KTP-nya di sini aja lah. 1 Yohanes. Sudah baca? 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap kali memiliki saudaranya, ya, kamu tahu bahwa tidak pembunuh yang Salah, 17 saja lah langsung. 1 Yohanes 3 ayat 17. harus duniawi dan dari menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, maka masih Allah apa tentang dalam dirinya. Nah, sebelum 17 itu kan ayat 16 tentang menyerahkannya nyawa. Baru 17 harta. Nyawa itu udah puncaknya total ya kan. Tapi dimulai dari mana dulu nih? Yang kita punya dulu. Misalnya harta benda. Harta benda itu nggak harus selalu uang ya. Untuk barang lah, pikiran lah, tenaga lah, semua yang kita punya. Nah, itu kita rela beli nggak? Nggak usah ngomong nyawa dulu lah. Diuji dari harta benda dulu. Nah, Ambrosius ngajak kita ya meneladani hari ini. Perbendaharaan iman gereja bukanlah emas, tetapi kasih yang menyembuhkan luka kemiskinan. Dengan demikian, setiap pemberian kecil yang lahir dari ketulusan menjadi sakramen kasih Kristus yang memulihkan. Ya, tadi kan kita harus beri dengan tulus kan? Ya, toh? Nah, itu kan deep structure kita. Tapi pemberian yang tulus itu harus dilihat bukan sekedar kayak moral aja loh. Kalau moral aja kan semua agama ngajarin. Tapi di balik moral itu ada apa?
Sakramen kasih yang sakramen kasih Kristus yang. Jadi waktu kamu kasih uang kamu, itu artinya apa? Sakramen kasih Kristus yang kita. Kita harus lihatnya sampai di situ. Jadi ini bukan cuma nyumbang doang. Tapi ini adalah pemulihan. Kamu diajak nih sekarang. Kita gereja sekarang diajak. Rela kehilangan untuk memulihkan saudara-saudara ini. Nah, di situ. Ada nggak di agama lain? Nggak ada. Yang membedakannya apa? Ada Kristus yang Jadi lewat uang kita, disitulah Kristus Paham nggak? Makanya kenapa kita baca ya, itu yang cuma moral aja gitu. Tapi harus sampai kamu berpikir sampai, oh iya ya, sampai Christ Center dan eklesialnya. Dalam nggak? Hah? Dalam kan? Oh, masih dangkal. Nah, masih dangkal, bahasa lagi yang kedua. Ya, oke, kalian break dulu, nanti kita masuk lagi. Oke, Christoph, Hendrik. Nanti 1 jam lagi kita masuk ya, 45. Oke, Pak.